Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nabila Putri dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan, Program Studi Gizi Klinik. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan tujuan saya datang ke sini adalah konseling gizi mengenai anak diare. Karena saya dengar-dengar anak Ibu sedang terkena diare ya. Iya. Apakah boleh saya meminta waktunya sebentar, sekitar 15-20 menit untuk memberikan konseling gizi kepada Ibu? Sebelumnya bolehkah saya tahu nama Ibu dan kesibukan Ibu? Nama saya Muisnah Husna. Kesibukan saya seperti ibu-ibu rumah tangga umumnya, bersih-bersih rumah, jagain anak, cuci baju, cuci piring, lain sebagainya. Izin bertanya Ibu untuk mengenai identitas adiknya, kalau boleh tahu. Anak Ibu namanya siapa ya? Arina Hikmah. Terkait usianya ini, anak Ibu usia berapa ya? Terus untuk berapa 18 bulan. ya, untuk berat badannya dan tinggi badannya berapa ya Bu? Untuk berat badannya 80 dan untuk tinggi badannya 7,7. 77. Jadi berdasarkan perhitungan berat badan dan tinggi badannya, anak Ibu dalam keadaan normal atau gizi baik. Bisa Ibu jelaskan sejak kapan ya Ibu mengalami diare? Sejak kemarin. Lalu untuk buang air besarnya sudah berapa kali Bu? 6-7 kali. Untuk BAB-nya cair atau lembek? Cair. Apakah berwarna hijau? Ya, benar, berwarna hijau. Apakah ada darah dalam BAB anak Ibu? Tidak. Apakah anak Ibu mengalami luka? Enggak. Apakah anak Ibu mengalami demam? Ya, demam. Apakah anak Ibu masih mau makan dan minum? Kalau nafsu makannya dia tidak mau, mungkin hanya minum ASI aja. Boleh Ibu ceritakan bagaimana pola makan anak Ibu di rumah? Makanya teratur 3 kali sehari. Makanan apa saja yang diberikan setiap kali makan? Makanannya hari ini sih sayur sawi sama kecambah, ikannya tahu telur. Untuk apakah Ibu saat menyiapkan makanan atau memberikan makanan Ibu mencuci tangan terlebih dahulu? Cuci tangan, tapi cuci tangannya hanya di ember. Jadi mungkin kurang bersih ya. Karena tidak memakai sabun mungkin. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Dilihat dari pola makan anak Ibu sehari-hari sudah baik dan sesuai standar menu menurut usia. Masalah gizi yang diderita oleh anak Ibu yaitu diare, berkaitan dengan kebiasaan Ibu yang sebelum menyiapkan makanan tidak mencuci tangan dikobokan dan tidak menggunakan sabun. Bisa dikatakan juga bahwa hal ini disebabkan dari kebiasaan hygiene yang kurang baik. Ya. Izinkan saya menjelaskan apa itu penyakit diare ya Bu. Jadi diare adalah suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau tidak seperti biasanya. Perubahan yang terjadi berupa perubahan peningkatan volume, keenceran, dan frekuensi dengan atau tanpa lendir dan darah, seperti lebih dari 3 kali sehari. Biasanya kalau untuk neonatus itu lebih dari 4 kali. Diare disebabkan oleh masuknya bakteri ke dalam tubuh melalui makanan jajanan sembarangan yang tidak terjamin kebersihannya, tidak mencuci tangan pada waktu makan, sanitasi lingkungan yang kurang baik, persediaan air yang tidak higienis, dan dampaknya tidak sehat. Untuk dampaknya anak saya yang terkena diare itu menurut mbaknya gimana ya? Penyakit diare ini dapat mengakibatkan kematian bila dehidrasi tidak diatasi dengan baik dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan karena kurang gizi bila tidak diberikan terapi gizi yang adekuat. Jadi apa yang harus kami lakukan ya Mbak?
Baik Bu, agar anak Ibu cepat pulih, maka saya akan menyarankan seperti memberikan air putih sesering mungkin untuk mengganti cairan yang keluar selama diare. Karena anak Ibu demam, Ibu bisa mengompres dengan air hangat. Lalu yang kedua, tetap memberikan makanan porsi kecil tapi sering, bentuk makanan lunak, mudah dicerna dan tidak merangsang pencernaan. Terus yang ketiga, menghindari makanan yang terlalu berlemak, terlalu manis, dan berbumbu tajam. Lalu menghindari makanan berserat tinggi dan sedang sehingga asupan serat maksimal 8 gram per hari. Menghindari susu dan produk olahannya. Sebaiknya kebiasaan Ibu sebelum menyiapkan makanan dan memberikan makanan kepada anak agar selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Oh iya, kalau gitu katakan tadi. Baik Bu, dalam pemberian makanannya dilakukan seperti biasa dengan frekuensi lebih sering. Lakukan ini selama 2 minggu setelah anak berhenti diare. Jangan batasi makanan ya Bu, jika anak meminta lebih banyak, karena lebih banyak makan akan membantu mempercepat penyembuhan, pemulihan, dan mencegah malnutrisi. Baik Ibu, jika demikian bisa Ibu ulangi apa yang saya katakan tadi? Ya, seperti memberi air minum sesering mungkin, menghindari makanan yang berlemak, menghindari susu dan olahannya, memberikan porsi makan sedikit tapi sesering mungkin, menyediakan sebaiknya menghidangkan makanan itu sebaiknya mencuci tangan dahulu. Jika diare anak tidak membaik selama dalam kurun 2-3 hari dan masih mengalami demam tinggi serta BAB yang terus-menerus, BAB encer tadi, sebaiknya segera dibawa ke dokter ya Bu. Ya. Baik Bu, jika demikian saya harap Ibu Muiz dapat melakukan semua apa yang sudah saya sampaikan agar kesehatan anak Ibu dapat terpantau dengan baik ya. Terima kasih atas himbauannya, nggih. Sepertinya sudah 20 menit ya Bu kita berbincang. Tidak terasa sekali. Baik, jika demikian itu saja saran dari saya pada hari ini ya Bu Muiz, dan tidak lupa saya selalu ingatkan Ibu untuk tidak lupa membawa anak Ibu ke posyandu setiap bulannya agar data anak Ibu dapat terpantau pertumbuhannya. Semoga anak Ibu cepat sembuh. Terima kasih atas kunjungannya. Iya, sama-sama Ibu.